Kita semua tahu kalau perlawanan terhadap penjajah di Nusantara itu udah terjadi ratusan tahun lamanya. Penuh pertumpahan darah, pemberontakan yang heroik, perjuangan yang seakan tiada akhir. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya perlawanan yang tadinya lokal dan sendiri-sendiri ini akhirnya bisa berubah jadi satu gagasan besar yang kita kenal sebagai Indonesia? Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Dulu itu, yang paling depan melawan adalah para penguasa lokal. Para sultan, para raja, mereka yang punya kekuatan dan pengaruh di seluruh penjuru kepulauan. Kita ngomongin tokoh-tokoh yang luar biasa kuat. Contohnya Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Bayangin deh, di abad ke-17, beliau ini nggak gentar sama sekali buat melancarkan serangan besar-besaran melawan Portugis di Malaka. Ini bukti kalau kekuatan militer kita saat itu tuh nggak main-main demi mempertahankan kedaulatan. Dan perlawanan ini tuh ada di mana-mana, nggak cuma di satu tempat. Coba kita lihat. Di Maluku, ada Kapitan Patimura. Di Jawa, ada perang di Ponorogo yang sangat dahsyat. Kita geser ke Sumatera Barat, ada Tuanku Imam Bonjol. Bahkan sampai ke Kalimantan, ada Pangeran Antasari. Artinya, selama berabad-abad, api perjuangan itu selalu menyala di berbagai daerah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau pahlawannya banyak, semangat juangnya membara di mana-mana, kenapa ya semua perlawanan ini satu persatu akhirnya bisa dipatahkan? Apa yang salah? Jawabannya ternyata ada pada sebuah strategi yang jauh lebih licik dan jujur aja lebih tajam daripada peluru dan meriam. Yuk kita bongkar taktik andalan Belanda. Namanya divide et impera atau gampangnya politik adu domba. Idenya itu simple tapi sangat efektif. Caranya adalah memecah kekuatan besar menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil yang pastinya lebih lemah dan jadi lebih gampang buat dikendalikan. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Gini. Pertama, mereka bakal cari tahu dulu kerajaan mana yang lagi punya masalah internal atau lagi ribut sama tetangganya. Nah, kalau sudah ketemu, mereka masuk dan dukung salah satu pihak. Contoh klasiknya itu waktu VOC bersekutu dengan Arung Palaka dari Bone untuk mengalahkan Kesultanan Goa. Ironisnya, setelah menang, pihak yang dibantu ini malah diikat dengan perjanjian yang merugikan. Pelan-pelan, kerajaan besar seperti Mataram sengaja dipecah-pecah jadi beberapa keraton kecil. Jadi, mereka nggak perlu susah-susah mengalahkan semua orang. Cukup bikin kita saling mengalahkan satu sama lain. Jadi, disinilah titik krusialnya. Semua orang mulai sadar, perlawanan dengan senjata, sehebat apapun itu, ternyata nggak cukup lagi. Perang fisik yang sifatnya kedaerahan itu gampang banget buat diadu domba. Sesuatu yang baru harus lahir. Dan benar saja, lahirlah sebuah medan perang yang baru. Pertarungannya bukan lagi soal wilayah, tapi soal ideologi. Senjatanya pun berganti. Bukan lagi pedang, tapi pena dan pengetahuan. Disinilah sastra muncul sebagai senjata yang tak terduga. Sebuah buku kayak Max Havelaar misalnya berhasil membuka mata orang-orang Eropa tentang betapa kejamnya sistem kolonial. Tapi yang jauh lebih penting, penulis-penulis pribumi seperti Mas Marco Kartodikromo lewat Student Hijau mulai menanamkan benih-benih kesadaran politik langsung ke hati rakyat. Cerita-cerita ini menyebarkan satu rasa yang sama, rasa senasib sepenanggungan. Seiring dengan itu, pendidikan jadi kunci utamanya. Mulai bermunculan sekolah-sekolah liar seperti INS Kayu Tanam yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Sekolah-sekolah ini sengaja didirikan di luar sistem pendidikan kolonial. Tujuannya cuma satu, mendidik generasi baru yang kritis, mandiri, dan punya visi kebangsaan. Nah, dari sinilah lahirnya para intelektual. Nah, pergeseran inilah yang paling fundamental. Munculnya kaum terpelajar ini mengubah total arah dan tujuan perjuangan. Coba kita lihat perbandingannya biar jelas. Perjuangan yang lama itu kan metodenya fisik, cakupannya regional, dipimpin oleh bangsawan, dan tujuannya cuma mengusir penjajah dari daerahnya sendiri. Nah, pergerakan yang baru ini beda banget. Metodenya intelektual dan lewat organisasi, cakupannya nasional, dan dipimpin oleh kaum cendekiawan. Dan tujuannya, ini yang paling penting. Bukan lagi sekedar merdeka untuk Aceh, Jawa, atau Maluku, tapi menciptakan sebuah negara baru yang bersatu, Indonesia. Jadi, disinilah intinya. Gagasan Indonesia sebagai satu bangsa itu adalah sebuah penemuan modern. Ide ini lahir dari penderitaan yang sama, disebarkan lewat tulisan dan pendidikan, lalu diorganisir oleh sebuah generasi baru yang cara berpikirnya sudah melampaui batas-batas suku atau kerajaan. Oke, jadi mari kita rangkum perjalanan yang luar biasa ini. Dari kerajaan-kerajaan yang terpecah belah, sampai akhirnya lahir satu kesadaran sebagai bangsa. Jadi, kita bisa lihat ada evolusi yang luar biasa di sini. Perlawanan fisik yang terpecah belah di berbagai daerah terbukti selalu bisa dipatahkan oleh politik adu domba. Tapi, justru dari kegagalan itulah lahir sebuah medan perang yang baru di ranah gagasan.
Melalui buku dan ruang kelas, muncullah generasi intelektual baru yang visinya jauh melampaui batas-batas kerajaan. Mereka tidak lagi berjuang hanya untuk mempertahankan wilayah, tapi untuk membangun sebuah bangsa. Api nasionalisme inilah yang pada akhirnya berhasil menyatukan Nusantara. Sebuah api yang lahir dari kesadaran bahwa persatuan adalah satu-satunya senjata untuk melawan perpecahan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna semangat persatuan itu bagi kita hari ini?